Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan IFBC Podcast. Kembali lagi kita hadir malam ini. Dan alhamdulillah malam ini kita hadir di malam yang spesial. Karena malam ini adalah bertepatan dengan malam Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Kurban, alhamdulillah. Dan yang hadir malam ini luar biasa. Alhamdulillah. Dan kita bisa hadirkan di IFBC Podcast. Dibantu juga dengan kanda kita Om Rijal yang ada di belakang layar. Alhamdulillah bisa dihadirkan adalah Ustadz Khairuddin. Ya, beliau adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Tanah Bumbu. Alhamdulillah, luar biasa. Satu kesempatan yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih banyak Ustadz atas kedatangannya. Sama-sama, barakallah. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz bersama keluarga. Alhamdulillah. Dan kawan-kawan IFBC, karena malam ini adalah malam Hari Raya Idul Adha, maka kita akan membahas tema yang berdekatan atau sejalan dengan malam hari ini, yaitu tentang kurban. Nah, mungkin Ustadz, rekan-rekan kawan-kawan IFBC, untuk kurban sudah banyak yang tahu. Artinya sejarahnya bagaimana, kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berkurban, mungkin banyak yang tahu. Tapi ada beberapa pertanyaan yang biasanya jarang kita dengar. Jarang kita dengar, tapi harusnya ditanyakan. Nah, mudah-mudahan malam ini bisa kita dengarkan bagaimana jawaban dari Ustadz Khairuddin. Oke. Nah, kawan-kawan, sebelum kita mulai masuk ke pertanyaan yang lebih dalam, mungkin kami minta kepada Ustadz Khairuddin untuk siap. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudahhi falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa malam ini malam berbahagia bagi kita karena malam ini adalah merupakan malam hari raya Idul Adha 1441 Hijriah. Dan hari ini, malam ini juga termasuk hari Arafah bagi saudara-saudara kita yang kebetulan melaksanakan ibadah haji. Harapan kita, mudah-mudahan kita semua, baik yang berada di tanah air maupun keluarga kita yang mungkin ada di tanah suci Mekah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal ibadahnya. Amin ya Allah. Amin. Selanjutnya, untuk menambah ilmu pengetahuan kita pada malam ini, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa temanya kurban, di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Al-Kautsar, ini termasuk surah yang mempunyai ayat yang paling pendek. Ayatnya itu cuma tiga ayat. Tapi di dalam 3 ayat ini mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan kita. Kita mulai dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, sehingga kalau kita mau menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan memang kita tidak diperintah untuk menghitung nikmat, tapi yang ianya adalah bahwa kita disuruh untuk selalu mensyukurinya. Di dalam Al-Quran di ayat lain itu disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya, karena begitu banyaknya.
Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah mensyukuri nikmat tersebut. Dan syukur yang kita lakukan dengan nikmat itu kembalinya kepada kita. Pada kita. Nah, di dalam ayat yang lain pun dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Firman Allah, jikalau engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya aku akan tambahkan. Betul. Tetapi sebaliknya, jikalau engkau mengingkari nikmat yang aku berikan kepadamu, maka tunggulah azabku yang sangat pedih. Kufur. Jadi dalam hal nikmat ada dua. Boleh jadi dengan nikmat kita mendapatkan surganya Allah ketika bersyukur, tapi boleh jadi karena nikmat kita ingkari, kita kufuri, maka itu menjadi jalan neraka bagi kita. Nah, maka banggalah kita ketika mampu mensyukuri nikmat tersebut. Di antara cara syukur atas nikmat itu ada 3. Pertama, kita harus yakin bahwa nikmat ini datang dari Allah. Usaha iya, tetapi usaha tidak memberi bekas. Betul. Al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Jadi manusia itu hanya berencana, Allah yang menentukan. Segala-galanya. Yang kedua, karena kita yakin nikmat datang dari Allah, maka gunakanlah nikmat ini untuk Allah. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah perintahkan, kita manfaatkan nikmat itu. Nah, yang ketiga, barulah kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi syukur alhamdulillah itu rukun yang ketiga. Setelah kita tahu bahwa nikmat datang dari Allah, kemudian kita manfaatkan untuk Allah. Nah, setelah itu alhamdulillah. Bersyukur. Nah, kemudian di ayat yang kedua sambungannya itu fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini ada 2 perintah. Atas nikmat yang banyak, Allah meminta kepada kita yang pertama fasholli, sembahyanlah li rabbik, karena Tuhanmu. Salatlah karena Tuhanmu. Karena salat ini adalah mencakup seluruh bentuk syukur kepada Allah. Yang kedua wanhar, berkurbanlah. Dan ini yang menjadi tema pokok kita pada kesempatan ini. Wanhar, berkurbanlah untuk Tuhanmu juga. Salat ini adalah hubungan kita dengan Allah, yang disebut dengan hablun minallah. Yang kedua, kurban atau wanhar ini adalah hubungan kita sesama hamba Allah. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa duribat alaihimudz dhillah aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi manusia ini di mana saja mereka selalu diliputi oleh kehinaan, kecuali kalau mereka bisa menjalin hubungan dengan Allah baik, hubungan terhadap sesama hamba Allah pun baik. Nah, inilah yang disebut dengan tadi hablum minallah disimbolkan dengan salat, hablum minan nas disimbolkan dengan kurban. Nah, wanhar. Nah, kemudian terakhir ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Itu ditutup dengan kalimat inna syani'aka. Orang yang membenci kedua orang tersebut. Siapa yang dua? Pertama, orang yang ahli ibadah. Yang kedua, orang yang ahli kurban. Kalau ada yang membenci kedua ini, itu disebut dengan al-abtar. Abtar itu artinya orang yang terputus dari rahmatnya Allah. Jadi kalau orangnya tidak sembahyang, orangnya tidak berkurban, maka wajar aja abtar. Itu orang yang terputus dari rahmat Allah. Nah, ini yang kita ambil dalil tentang ibadah kurban. Kemudian mungkin sejarah, ini perlu kita sejarah ya, walaupun kita tidak tahu persis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya tentang asal usul kurban. Ya, ketika ditanya, wahai Rasulullah, ini kurban asalnya dari mana? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban bahwa sunnata abikum Ibrahim. Nah, jadi kurban ini adalah ikutan kita kepada bapak kita Ibrahim. Jadi Rasulullah itu memanggil Ibrahim sebagai bapak. Karena secara umum kita itu punya 3 bapak. Biasanya yang sering ibunya yang banyak. Ini bapaknya 3. Saudara sekalian, ini banyak. Bapak kita ada 3. Jadi pertama, bapak di dalam agama. Nah, itulah Nabiullah Ibrahim. Yang kedua, bapak dari segi jasad. Bapak jasad kita itulah Nabi Adam. Nah, yang ketiga, bapaknya ruh kita. Bapaknya ruh kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketiga bapak ini ikutan kita.
Nah sekarang kurban ini kepada bapaknya agama, millata abikum Ibrahim. Peninggalan dari bapak kita Ibrahim. Mungkin kita sudah pahami semua bahwa Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang paling dermawan. Di antara kedermawanannya pernah menyembeli 1.400 ekor binatang. Dan hanya untuk dirinya. 1.400 itu dibagi dari 300 ekor sapi, sapinya 300 dulu seperti apa sapi banyaknya waktu itu. Kemudian 100 ekor onta. Nah, yang sisanya ini adalah kambing. Domba. Waktu itu domba. Jadi 1.400 ya, jadi 1.000 kambingnya, 300 sapinya, 100 ontanya. Dan itu kata Ibrahim, semua yang aku sembelih ini hanya untuk Tuhanku. Itu belum ada apa-apanya untuk diriku. Karena mereka yakin bahwa yang mereka berikan itu dari Allah. Kita yakin semua bahwa tidak ada manusia yang lahir membawa kambing, membawa sapi, semua datang mengiringi dengan kita. Dan tidak ada manusia yang kembali menghadap Allah pun membawa kambing atau domba. Jadi kita memanfaatkan bahwa dunia ini memang hanya untuk ibadah. Nah, supaya dunia bisa dibawa ke akhirat, maka jadikanlah akhirat. Nah, ketika itulah Ibrahim pernah bersumpah. Sumpahnya apa? Lauka nali ibnan la'adzbahnahu fi sabilillah. Nah, ini yang disebut dengan biasanya nazar. Ya, kata Nabi Ibrahim, seandainya aku punya anak. Ya. Karena waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Ya. Dan dalam riwayat Nabi Ibrahim 80 tahun, ada yang mengatakan riwayat 90 tahun belum punya anak. Jadi yang penting jangan berputus asa. Tetap kita mengharap kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, seandainya aku punya anak, maka anak itu pun aku sembelih. Kalau memang itu perintah Allah. Apalagi kalau cuma harta benda saja. Artinya yang paling kita sayangi pun kita pasrahkan, kita beriakan untuk Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Kita cinta harta, kita cinta anak, keluarga, tapi cinta kita karena Allah. Jadi sehingga kita tidak terbatasi, kita tidak terhalang oleh sesuatu, tetapi kita jadikan sesuatu itu untuk mendapatkan kecintaan Allah. Nah, di sini nanti perintah bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu dalam riwayat dia sudah lupa apa yang pernah mereka lakukan, lalu diberi mimpi. Jadi kurban itu asalnya dari mimpi. Nah, mimpinya pun 3 malam berturut-turut. Ini agak panjang sedikit. Siap. Panjang kisah Ibrahim. Jadi Ibrahim itu ketika diberi mimpi, mimpi pertama itu di dalam Al-Quran disebutkan, nanti bisa dilihat di dalam surah Al-Qasas itu. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka panzur maza tara. Dalam mimpi itu, wahai anakku. Jadi dia minta pendapat kepada anaknya. Padahal kalau dipikir dia nggak minta pendapat nggak masalah. Karena kita sebagai anak, seandainya kita bisa menyembah Tuhan selain Allah, maka orang tua inilah yang kita sembah. Sama dengan seorang istri. Istri itu seandainya boleh menyembah Tuhan selain Allah, maka suami itulah yang mereka, saking tingginya kedudukannya. Seorang murid pun seperti itu dengan seorang guru. Tapi karena Ibrahim memberikan adab kepada kita, bagaimanapun kedudukan kita, tetap kita menghormati apa yang ada di bawah kita. Jadi dia minta, wahai anakku, malam tadi aku diberi mimpi oleh Allah bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Lalu panzur madza tara. Bagaimana pendapatmu kalau mimpi ini menjadi kenyataan? Nah, itu terjadinya di malam yang ke-8, malam ke-8 Zulhijjah. Maka disebut dengan Lailatul Tarawiyah. Biasanya kalau hari ke-8 itu ada puasanya. Yang disebutkan di dalam riwayat bahwa wa man shoma yaumut tarawiyah u'tiyallahu minal ajri ma la ya'lamuhu illallah. Siapa orang yang melaksanakan puasa di hari Tarwiyah, yaitu hari ke-8 Zulhijjah, maka tidak ada lagi yang bisa menghitungi seperti apa pahala yang Allah siapkan. Artinya sebegitu banyaknya hanya Allah yang tahu. Itu hari ke-8. Tapi ini kan sudah lewat ini. Mudah-mudahan yang akan datang nanti sahabat-sahabat sekalian kita bisa amalkan puasa hari ke-8 itu. Adapun puasa Arafah, jadi malam Tarwiyah itu kalimat Tarwiyah itu adalah berpikir. Yang dipikirkan Nabi Ibrahim,
ini mimpi apakah datang dari Allah atau dari syaitan? Iya. Mimpi atau wahyu, Ustaz? Iya. Karena masa anak, disembelih. Nah, tapi memang kalau secara umum kan memang dia yang pernah bernazar kalau punya anak. Nah ini juga pelajaran bahwa seseorang itu ketika belum punya apa-apa biasanya semangatnya luar biasa. Nanti kalau saya ini, nanti saya. Tapi kalau begitu sudah dapat, biasanya dia lupa. Ibrahim waktu dia tidak punya anak, mau sembelih anak. Begitu punya anak, berpikir lagi, masa anak di. Tapi ini orang pejabat tuh biasanya gitu. Sebelum mendapatkan kedudukan itu ya, ayat kursi itu dibaca terus. Begitu dapat kursi, tinggal ayatnya. Biasanya apa saja, salat hajat kita apa saja. Nah jadi walhasil, ketika mimpi itu belum dilaksanakan. Jadi malam ke-8 itu belum terlaksana. Esoknya hari ke-9, hari Arafah. Malamnya mimpi lagi. Ya Ibrahim, ufi binadri. Wahai Nabi Ibrahim, laksanakan nazarmu. Lalu dia ingat, oh memang dulunya aku pernah bernazar kalau punya anak. Nah itulah sebabnya malam ke-9 disebut dengan Lailatul Arafah. Arafah itu adalah pengenalan seorang hamba dengan Tuhannya. Dia tahu bahwa memang aku dulu yang pernah bernazar. Tapi waktu itu belum dilaksanakan. Nah, itu mimpi yang kedua. Nah, sehingga disebutkan bahwa wa man shoma yauma Arafah, siapa orang yang melaksanakan puasa hari ke-9, ya hari tadi. Ke-9 tadi. Wa huwa kafaratun lisanatal mustaqbilah wa sanatul madiyah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Puasa Arafah itu menebus 2 tahun dosa. Setahun yang lewat diampuni oleh Allah dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Itu puasanya Arafah. Karena di hari Arafah inilah hari yang terakhir diturunkannya ayat. Jadi ada ayat Al-Quran itu yang terakhir kali diturunkan di Arafah. Pada waktu itu Rasulullah melaksanakan namanya Haji Wada. Makanya jamaah haji itu Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Nah, ada ayat di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang kalau kita artikan al-yauma, pada hari ini, maksud hari ini hari Arafah. Ya. Kami telah sempurnakan akmaltu dinakum, agamamu. Jadi perkara agama kita sudah lengkap. Tinggal kita melaksanakan. Kemudian wa atmamtu, dan kami sudah sempurnakan nikmat. Jadi nikmat apa Allah semuanya sudah sempurna. Yang ketiga, waraditu lakumul Islam madina, dan Allah sudah ridha Islam itu sebagai agama kita. Ini ayat terakhir itu diturunkan ketika Rasulullah melaksanakan haji wada. Nah, kemudian malam berikutnya bertepatan sama dengan malam ini. Malam ini malam hari raya. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim malam ketiga mimpi lagi. Ya Ibrahim, ufi binadrik. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Lalu dalam hati Ibrahim berniat, kalau esok sudah hari rayanya, aku bangun pagi, maka tidak ada jalan lagi kecuali untuk menyembelih anakku. Apapun alasannya, tidak ada jalan, pasti aku harus menyembelihnya. Maka disebut dengan Yaumul Adha, hari untuk berkurban, atau Yaumun Nahri, harus hari untuk mengeluarkan darah. Nah, karena pada pagi harinya itulah Ibrahim berangkat ke Jabal Qubais, tempat penyembelihan di sana, yang sesuai dengan nazar tadi. Nah, itu sejarah asal usul daripada ibadah kurban, peninggalan kepada Nabi Ibrahim, sekaligus menjadi syariat kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu pernah berkurban untuk dirinya dan satu lagi untuk umatnya yang tidak mampu. Sehingga ada ancaman pun kalau kita baca riwayat hadis itu keras itu masalah khutbah masalah kurban, walaupun hukumnya sunnatun muakkad namanya. Sunnah yang mendekati wajib. Sunnah yang mendekati wajib. Kata Rasulullah, man kana lahu sa'atun falam yudahhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Artinya siapa orang, jadi siapa saja yang diberikan kemampuan, ada kelonggaran untuk berkurban dan pantas untuk berkurban, tetapi mereka tidak mau berkurban, maka kata Rasulullah, falyamut, suruhlah orang itu mati saja. Ini, apakah matinya itu Yahudi ataukah mati dalam keadaan Nasrani? Artinya dikhawatirkan orang yang kufur nikmat itu matinya di luar daripada Islam. Di dalam riwayat yang lain, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yukribanna musallana. Siapa orang yang diberikan kelonggaran, ada kemampuan untuk berkurban, tetapi mereka tidak mau berkurban,
maka janganlah disuruh mendekati tempat sholat kami, tempat ibadah kami. Iya. Artinya orang ini penyembahyang. Iya, Cuma satu segi kurban. Kurban. Dia orang pelit. Akhirnya Rasulullah benci. Nah, karena kita yakin bahwa orang yang kurban itu termasuk orang dermawan. Orang dermawan itu pertama dekat dengan Allah. Yang kedua dekat sesama hamba Allah. Yang ketiga dekat dengan surga. Yang jauh itu neraka. Iya. Tapi kalau orang pelit beda. Orang pelit pertama jauh dari Allah, jauh dari hamba Allah, jauh dari surga. Yang dekat adalah neraka. Nah, harapan kita mudah-mudahan dengan ibadah kurban ini termasuk jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Mungkin ada masukan-masukan atau apa atau apakah dari luar biasa. Tapi Ustadz, kalau Nabi Ismail, Nabi Ismail ya, anaknya Nabi Ibrahim Ibrahim. Itu orang tuanya adalah Hajar. Nazar. Azar. Ibunya. Bapaknya Ibrahim. Bapaknya Ibrahim, ibunya Azar. Kalau ibunya Siti Hajar. Siti Hajar. Siti Hajar. Kalau yang istri pertama Nabi Ibrahim, Sarah. Oh, siap. Ini kok tanya-tanya istri. Berarti Nabi Ibrahim itu punya dua istri. Ya. Jadi yang pertama karena lama tidak punya anak, ya. maka Siti Sarah, dikawinkan dengan Siti Hajar. Lahirlah Ismail. Iya, begitu hamil Siti Hajar nggak lama hamil juga. Siti Sarah. Lalu ada istilah kalau misalnya ada yang mau apa aja nih, istri pertama kayak tambah. Jadi kalau misalnya istri pertama tidak mau mau hamil, mau cepat hamil, ikutilah jejak Nabi Ibrahim loh. Iya. Itu ada yang sering kita katakan kalau Firaun ini kan ya sama-sama kafir dia. Tapi istrinya luar biasa, Asia. Betul. Istrinya Islam. Iya, Islam. Kalau Ibrahim ini bagus. Ya, Islam kedua, tapi ya. Tapi dua. Jadi mau pilih mana? Mau pilih yang Firaun atau Ibrahim? Jangan-jangan ibu-ibunya pilih Firaun ya. Sama Firaun daripada. Tapi sambil bercanda. Alhamdulillah, itu gambaran-gambaran awal. Lalu ada prinsip lagi. Bagaimana mungkin atau bagaimana supaya kita ini jadilah, kalau kita seorang bapak, maka jadilah seperti Ibrahim. Dia cinta dengan istrinya, dia cinta dengan anaknya, tapi cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Buktinya mereka merelakan anak kesayangannya. Kalau seandainya kita jadi seorang istri, maka jadilah istri seperti Siti Hajar tadi. Dia sayang dengan anak, tapi kepatuhannya kepada suami pun merelakan anaknya. Bahkan dalam riwayat itu, ketika itu kan ada istilahnya tuh. Ada istilah jumrah, melempar jumrah bagi jamaah haji. Betul. Itu jumrah kan ada jumratul ula, ada aqabah, dan ada usta. Ini simbol dari iblis. Karena iblis itu paling marah dan paling kecewa kalau seorang hamba ini taat kepada Tuhannya. Jadi dalam riwayat pernah suatu ketika Ibrahim duduk ketika akan diadakan pelaksanaan penyembelihan, itu datanglah iblis. Jadi dipengaruhi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu ini lama nggak punya anak. Begitu punya anak, kok anak disembelih kan? Secara akal kasihan anak kamu. Tapi apa kata Ibrahim? Memang saya sayang sangat dengan anak, saya sayang sekali. Tapi karena ini perintah Allah, dan saya yakin bahwa anak ini pun datang dari Allah. Karena saya ada doa. Nah, ini doa yang dibaca mungkin bagi saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum punya keturunan, ada doanya. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah kami keturunan yang soleh. Nah, itu dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim sampai dalam riwayat berkat doa itulah akhirnya ya hamil istrinya tadi itu. Nah, jadi godaan iblis kepada Ibrahim. Ujar Ibrahim, memang saya sayang, tapi ini karena perintah Allah, sehingga mereka mengambil batu dilempar pertama. Datang lagi iblis kepada istrinya ya Siti Hajar. Hajar, kamu ini punya anak seperti ini sudah bagus. Ini kan dalam riwayat ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun umurnya si Ismail itu ketika mau disembelih itu kan. Kamu punya anak ini yang paling banyak, paling pintar lagi. Kok mau disembelih? Apa dia bilang? Itu karena perintah Tuhanku. Jangankan anakku, aku sendiri pun kalau Allah menghendaki, aku rela untuk disembelih. Nah, lalu dilempar lagi. Lalu datang lagi ke Ismail. Kamu ini main-main aja. Sementara kamu sebentar lagi akan disembelih oleh bapak kamu Ibrahim.
Karena anak-anak marah, langsung ambil batu, lempar lagi. terus saja. Nah itu sengaja namanya pelemparan. Jadi hakikatnya itu melempar nafsu iblis yang ada di dalam diri kita. Sama hewan kurban. Kenapa hewan yang harus kita kurbankan? Karena di dalam diri manusia ada dua sifat, ada sifat malaikat, dan ada sifat hawania, hewan. Nah makanya manusia itu kalau terlalu baik, maka dia akan berada di atas malaikat, kalah malaikat. Karena malaikat tidak punya nafsu, betul. Cuma akal, sementara manusia ada akal dan nafsu. Ada nafsu. Tapi kalau manusia jahat, itu lebih rendah daripada binatang. Kalau binatang jahat wajar karena memang dia tidak punya akal. Itu di dalam Al-Qur'an disebutkan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Nanti penghuni neraka itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Nah kita ini manusia, bangsa jin dan manusia itu penghuni neraka. Kenapa bangsa jin dan manusia masuk neraka? Pertama, lahum qulubun, ada hatinya, cuma hatinya tidak digunakan untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah. Kemudian ada matanya, wahum la yubsirun, tapi mereka tidak menggunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ada telinganya, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan kalam-kalam Allah. Nah manusia yang seperti ini kal an'am, sama dengan binatang. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Makanya sering kita lihat ya, kalau orang, misalnya ada orang ini kerjaannya pengembala sapi. Nah harus ada bedanya lah, mana sapi, mana pengembalanya. Kalau sapi nggak sembahyang kan biasa. Tapi yang sering kita lihat, yang punya sapi pun ikut dengan sapinya, kan sayang itu. Kalau sapi nggak sembahyang biasa. Nah ini yang punya sapi juga ikut, kan sayang. Beda lah kita sapi dengan pengembalanya tadi atau kitanya. Itu sejarah dari penyembelihan. Jadi intinya kalau mau selamat, ikutlah sebagai Ibrahim, sebagai bapak dalam keluarga, kemudian sebagai seorang istri jadilah seperti Siti Hajar, dan sebagai anak jadilah seperti Ismail alaihissalam. Luar biasa. langsung banyak di kepala. Oh ternyata ceritanya seperti itu. Panjang lagi detailnya. Nah oke Ustadz, jadi menyimak dari yang disampaikan oleh Ustadz tadi, ternyata hukum kita ini untuk berkorban itu bukan wajib. Bukan, sunnatul muakkad. Sunnatul muakkad. Tapi ada kalanya wajib. Kalau dinazarkan. Nah, misalnya ada orang, kalau nanti usahaku ini berhasil dan sampai waktu kurban, maka aku berkurban, maka itu namanya kurban nazar. Kurban nazar. Bedanya di mana? Kalau kurban nazar, maka itu hukumnya wajib diserahkan semuanya, dan kita tidak bisa ikut memakan di dalamnya. Tidak diperbolehkan memakan kurban tadi oleh sahibul kurban. Kalau dinazarkan. Tapi kalau kurban sunnah, bahagian kita sepertiga. Jadi pembagian itu sepertiga kita ambil, 2/3 yang kita bagi. Jadi anggaplah kalau sapi sekarang kan yang rata-rata itu 60 kilo lah. Jadi 60 kilo itu ambil 20 kilo, 40 kita berikan. Tapi yang 20 ini bagi lagi dengan 7. Karena hitungannya apabila sapi itu kan 7 orang. Kalau kambing 1 orang itu dalam berkorban. Nah kemudian Ustadz, ini kategori anggapnya dia mampu, dia orang ini mampu, kemudian memang dia biasa untuk berkorban setiap tahunnya. Nah cuman pada saat tahun ini, dia pada saat itu mungkin ekonominya, pada saat mau berkorban ekonominya turun, lemah. Gara-gara COVID. Iya, anggap gara-gara COVID pandemi. Semua serba turun Pak Ustadz. Iya. Nah kemudian karena dia sudah terbiasa berkurban, dia kurbannya ini dengan cara berhutang. Hutang ya. Iya. Ini bagaimana Ustadz? Luar biasa. Jadi ini kan ada kalimat mampu. Jadi kalimat mampu, kalau kita yakin, misalnya dalam saat ini memang duit kada ada, tapi kita yakin 2 bulan, 3 bulan akan datang, nanti punya arisan misalnya. Siap. Iya. Kalau yakin utang yang akan kita hilangkan ini atau yang kita bayarkan ini terpenuhi, nanti kita bisa membayarkan dalam jangka 1-2 bulan, termasuk kalau nggak mampu. Itu kalimat mampu itu. Karena kalimat mampu itu kalau Pak seharusnya itu
dalam jangka 4 hari. Jadi hari rayanya 10 Nggih. tambah 3 hari setelah hari raya. Nggih. Nah, ada kemampuan di sini. Masuk kemampuan ada kelebihan Iya. dari kebiasaan kita. Iya. Disitulah kemampuan kita Oh. dianggap. Jadi seandainya tadi berutang, Nggih. memang secara zahirnya orang berutang ini kan tidak mampu. Cuma utangnya yakin, aku memang berutang, tapi Nggih. 2-3 hari akan datang Bisa atau dibayar. sebulan karena aku punya arisan ini. Betul. Otomatis yakin dia. Iya. Berarti nggak apa-apa, boleh Oh, aja. Bahkan lebih baik kita yakin Allah akan Memberi rezeki. Allah Iya. menggantikan yang lebih banyak daripada apa yang kita kurbankan itu. Oke, dari siap. segi kemampuan. Nah, ini tadi Ustadz ada menyebutkan arisan. Arisan Nah, ya. sekarang ini Ustadz nggih, sekarang ini Ustadz bahwa di di kalangan masyarakat kita ini ada memang membeli hewan kurban itu secara arisan. Bujur. Nah, Bagus. jadi kalau misalnya ya itu hukumnya seperti apa Ustadz? Ya. Jadi gini, justru sekarang ada cara, ini teknik. Kalau kita mampu mengumpulkan kawan, Nggih. anggaplah grup IB ini. Iya, PC. IBC Iya. sambil membaca buku. Iya, ini Nggih. ada grup. Cukup kita cari orang 21. 21 orang. Nah, 21 orang ini setiap tahun aja. Ya. Setiap setahun ini kita cuma bayar 700.000 aja. Tapi jumlahnya 21. 21. Jadi 21 orang membayar 700 setiap tahun. Nggih. Nah, maka yakin selama 3 tahun pasti ada kurban. Karena kita anggaplah tahun ini misalnya 7 orang. Nggih. 700 kali 21 dikali orang. 21 itu sekitar 14 juta sekian ya. Nggih. Nah, sekarang harga standar sapi kan 14 sudah ada. Sapi. Oh, sapi siap. Nah, cuma dengan catatan yang 21 ini kita ambil yang 7 aja dulu maju. Jadi kalau Nggih. digoncangkan namanya, Nggih. siapa yang naik namanya sampai 7 cukup. Nggih. Nah, tahun yang akan datang kumpul lagi. 7 lagi? Iya. Oh, Ya, yang ini sampai siap, itu. siap, nah, siap. nah, 3 tahun yang akan datang pasti selesai yang 21 ini. Iya, nggih. Nah, itu nggih. cara paling efektif untuk berkurban. Oh. Nah, atau misalnya di sekolahan bisa sering di sekolahnya itu ada iuran-iuran seperti ini. Tapi tetap intinya satu sapi cukup 7 orang. 7 orang. Walaupun mungkin duitnya dari ini dari Nggih, ini. nggih. Tapi tetap 7 orang kalau Siap. kambing. Jadi bagus itu arisan untuk mempermudah. Oh, Jangan supaya kayak itu meringankan. Iya. Iya, meringankan, Sedangkan kita yakin sepeda motor aja yakin kita kreditnya sampai 3 tahun kok itu. Masa yang sekali setahun ini. Iya, betul. Dan ini ada keistimewaan bahwa kurban ini termasuk amalan yang setiap tahun. Nggih, nggih. Beda dengan akikah. Iya, betul. Nah, kalau akikah itu Seumur amalan hidup. sekali seumur hidup. Iya. Iya. Ketika kita sudah selesai nggak ada lagi. Tapi Iya. kalau kurban selama ada kemampuan Betul, masuk setiap waktu tahun. kurban kena lagi hukum. Betul, setiap Nah, itu tahun. tadi. Jadi terus menerus kita Oke. kurban itu. Tapi kalau misalnya dalam arisan itu, misal yang ini tadi kan 21 orang. Nah, tapi iya. kalau misalnya kan kalau yang mau cepat selesai kan biasa 7 orang nih. 7 orang biasanya kan 2 juta Setengah kan kalau 2,5 sekarang kan sekitar harga 17 juta sudah. Nggih, sudah lumayan kan sudah sapinya. Tapi kalau misalnya kurang daripada 7 orang bisa? Kalau kurang dari 7 orang tapi duitnya cukup. Nggih. Bagus lagi. Oh, bagus lagi. Satu yang lebih dari 7 orang yang ya, yang masalahnya lebih dari 7. Lebih dari 7 orang. Kurang dari 7 bagus. Iya, Misalnya betul. ada orang aku kurban sekon sapi sendiri aja, bagus Nggih. lagi. Iya, betul. Bagus lagi. Nggih. Oh, berarti jadi masalah yang lebih Nggih. dari Yang 7 masalah orang. lebih. Karena kurang dari 2.500.000 tadi uangnya. Kesian sapinya. Sama sekarang ada ayam. Nggih. Ada ayam jadikan kurban. Jadi Oh, kalau ada ayam? Iya. Itu ayam pendapat Ibnu Abbas. Nggih. Kata Ibnu Abbas yang ianya hari itu harus mengeluarkan darah. Jadi tapi secara hukum karena lemah, Nggih. maka dianggap ayam yang kita sembelih di hari kurban itu bukan kurban, tapi sembelih sedekah. Oh, siap. Ya paling sedikit ayam lah gitu. Nggih. Tapi yang Paling kecil. kurbannya kan ada ketentuan. Nggih. Pertama harus yang 4 kakinya. Oh. 4. Sementara kalau ayam kan 2. cuma 2 kecuali yang punya ayam mau juga. Matilah kita. Jadi lebih baik kita sembelih ke sapi. Jadi 4. Kemudian ketentuan umur. Nggih. Kalau sapi harus 2 tahun ke atas. Oh iya. Kambing pung. Malahan kalau onta itu harus 5 tahun. Oh. Ya. Makanya kita harus tahu umurnya berapa. Iya. Cuma kalau kebiasaannya tukang jual sapi pasti cukup semua umurnya. Iya, dicukupkan semua. Karena cukup, kada payu. Jadi kita pintar-pintar lah. Apalagi yang 2 tahun kelihatan ganda, kelihatan Iya. besar ya. Nah, apalagi ada alasan. Nah, ini sebenarnya 2 tahun Pak. Iya. Cuma karena corona. Menyusup. Artinya jangan sampai gara-gara corona kita Nggih. terbengkalai untuk berkurban itu. Betul. Siap. Ada istilah lebih baik kita berkurban daripada corona. Oke, Ustadz. Nah, kemudian Pak Ustadz, biasanya kalau kita menyembelih hewan kurban, kan tanggalnya itu setiap pada saat hari raya Idul Adha. Nggih. Nah, kemudian kalau apabila kita membeli sapi,
Nah, kan kita belinya ini tidak mungkin pada saat Idul Adhanya, kita belinya kan mungkin satu minggu sebelumnya. Nah, setelah 1 minggu itu sebelum hari raya Idul Adha dia sakit nih. Nih kambing atau sapinya ini sakit, dan apabila khawatir tidak disembelih dia akan mati. Nah, kita sembelih duluan tuh bagaimana Pak Ustaz? Iya. Jadi waktu kurban, jadi waktunya pun ada. Malahan nanti ada sunnah namanya. Jadi bagi yang hendak berkurban itu ketika masuk 1 Zulhijjah, nah itu di antara sunnahnya jangan begunting, cukur rambut, biarkan, jangan potong kuku atau menghilangkan sesuatu di badan, biarkan aja, karena nanti akan menjadi saksi semua di hadapan Allah. Termasuk binatang kurban yang kita mau sembelih itu dipelihara, dimandikan setiap hari seperti apa. Nah, kemudian lagi kalau seandainya tadi seperti umpamakan, anggaplah hari ke-7 dari binatang ini ada cedera. Kalau cederanya memang cacatnya yang karena ini ada sempurna, apakah karena mungkin ditabrak, berarti kan otomatis pincang, atau karena kena apa matanya dan lain semuanya. Nah, selama belum sampai kepada hari hanya, maka apa namanya kawa digantikan. Karena boleh disembelih dahulu. Karena tidak boleh disembelih, tidak boleh disembelih. Kalaupun disembelih dahulu tidak masuk kurban, karena masa kurban ini setelah timbul matahari. 2 khutbah sudah dibaca, sembahyang sunnah Idul Adha pun sudah dilaksanakan. Itu syaratnya. Iya. Jangankan itu, misalnya ada aja sebelum timbul matahari dia sudah sembelih dahulu, kan dengan catatan nanti supaya nggak banyak orang melihat, nanti itu kan nggak sampai masuk waktunya setelah timbul matahari dan dikira-kirakan selesai khutbah dan 2 hari raya. Batas akhirnya nanti 3 hari setelahnya di waktu asar. Jadi waktu penyembelihan itu 4 hari, hari rayanya sehari tambah 3 hari setelahnya. Yang disebut dengan ayyamut tasyrik tadi. Berarti tidak boleh ya? Tidak boleh. Daripada mati ya, tanggung jawab bersama ini. Berarti kalau misalnya sudah mau sekarat, ditabrak sekarat, berarti sembelihnya itu untuk makan bersama aja. Makan bersama aja. Oke, siap. Jadi sedekah ini. Bahkan ada kita nih bagus lagi, misalnya anggaplah kita kan dari sekeluarga ini sudah berkurban, misalnya bapak sudah ini, dan orang yang sudah meninggal. Nah, sebagai bakti kita kepada orang tua kita atau datu-datu kita itu, niatkan aja untuk kurban atas namanya. Nah, pahalanya yang kita dapatkan sama pahala yang dapatkan oleh yang kita kurbankan. Jadi berapa kita dapat, segitu ya dapat juga. Siap. Jadi atas namanya. Tidak dipermasalahkan itu permasalahannya, malah lebih bagus lah. Malahan nanti kalau ada wasiat, misalnya sebelum meninggal dia ada wasiat, nak nanti kapan-kapan waktu masuk hari raya dan kebetulan umur sudah habis, maka saya tolong dikurbankan. Maka ini termasuk kurban nazar. Dan ini wajib. Dan wajib oleh ahli waris untuk mengorbankan atas nama bapaknya kalau ada wasiat. Nah, itu. Karena kita kalau orang meninggal kan gini, orang meninggal itu cara pembahagiannya pertama ketika meninggal kifayah dulu. Kifayahnya dulu kita selesaikan, pemandiannya dan lain semuanya. Yang kedua masalah utang pihutannya kalau ada. Yang ketiga wasiat. Nah, termasuk tadi kalau ada wasiat untuk kurban. Nah, setelah selesai yang 3 ini barulah warisan. Jadi pembagian warisan di orang yang meninggal itu yang terakhir. Nah, justru sekarang masalah belum meninggal sudah berbagi di luar. Kasihan orang tua. Nanti kalau mati bapak saya sambil kasihan. Sementara wasiat beliau belum dilaksanakan, utangnya belum selesai. Itu pun wasiat orang tua kan tidak boleh melebihi dari 1/3 dari harta peninggalan. Tapi kalau kurban insya Allah masuk itu. Itu kurban wajib. Kalau ada wasiat. Wasiat, alhamdulillah. Itu sebenarnya yang dijelaskan oleh Ustadz tadi itu masuk list pertanyaan, tapi sudah dijelaskan. luar biasa Ustadz. Sebenarnya saya juga mau bertanya itu Pak Ustadz, artinya kalau kita kurban untuk orang yang sudah meninggal, ternyata sudah dijelaskan sama Pak Ustadz. Justru di masyarakat sering, di masyarakat itu, Pak, saya ini kan tujukan, saya nggak mau Pak kalau ada orang matinya di situ. Misalnya kan 7 orang, ada di antara yang 7 orang meninggal. Kenapa? Nanti kita mati juga, enggak ada Pak. Yang dinilai Allah pahalanya kok, mau orang mati sama-sama, misalnya 3 orang mati, 4 tetap juga mati, enggak Pak. Yang ada lagi atur Pak, saya mau Pak kurban, tapi dengan catatan saya harus duduk di muka. Kalau mau di ekornya nanti kan, ya Allah Maha Kuasa. Jangan diakali lah, jangan diakali kurban ini. Ada hadis Rasulullah itu, khiyaru ummati yudahun. Kata Rasulullah, sebaik-baik umatku mereka yang berkurban. Wasyiraru ummati la yudahun, dan sejelek-jelek umatku mereka yang tidak mau berkurban. Jadi nanti kan ini menjadi introspeksi bagi kita, apakah kita termasuk umat yang baik atau ya. Yang baik itu yang berkurban.
yang kada baik yang kada berkurban. Yang tidak Nah mau. kita lihat di lingkungan kita berapa misalnya tahun ini berkurban, berapa yang kada dapat, masih Iya, banyak kada iya. jadi, Iya, masih betul. yang ya itu Iya, ada iya. ukuran itu. Siap, siap. Iya, Oke. khair ummati yang berkurban, sebaik-baik umatku mereka yang berkurban. Bahkan Rasulullah, ini keistimewaan Rasulullah. Nah ini kalau nggak salah di dalam hadis itu ada Nggih. salatuhunna faridah walakum tatawun. Kata Rasulullah itu ada 3 perkara, yang 3 ini bagiku wajib. Nggih. Bayangkan mewajibkan Rasulullah dirinya yang 3, sementara umatku cuma disunahkan. Nah, seharusnya kan dipaling, kita yang wajib, Rasulullah sunnah. Kan Rasulullah itu kan sudah jaminan surga. Betul. Kita aja belum tahu surga di mana nanti. Iya. Ya. Jadi 3 hal ini wajib bagiku, tapi sunnah di antara umatku. Apa yang 3? Yang pertama adalah al-witru, Nggih. sembahyang witir. Oh, Jadi witir itu bagi Rasulullah wajib. Iya, iya, Nah, iya, kita iya. sunnah. Kita sunnah. Nah, yang kedua an-nahru, berkurban. Jadi bagi Rasulullah itu kurban wajib Wajib. baginya. Ya. Sementara Kita bagi yang umat sunnah. ini adalah sunnah. Yang ketiga warakata duha, 2 rakaat sembahyang sunat duha. Duha. Bagi Rasulullah wajib. Nah sementara kita kan disunnahkan. Jadi artinya saking pentingnya namanya kurban sampai Rasulullah mewajibkan dirinya Mewajibkan untuk dirinya. berkurban. Wah, masya Allah. Baru tahu kita. Ternyata ada tiga yang Iya. ya, Rasulullah wajib. Rasulullah wajib, kita Iya, sunnah. kita Seharusnya sunnah. kita yang wajibnya, Iya. Rasulullah sunnahnya. Iya. Sampai istri Rasulullah itu Siti Aisyah. Siti Aisyah itu kan anak daripada Sayyidina Abu Bakar. Nggih. Jadi Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah. Menantunya Abu Bakar adalah Nggih. Rasulullah. Iya. Itu pernah dipesani, ya Aisyah, qaddimi adhiyah, wahai istriku Aisyah, perbesarlah kurbanmu. Karena kurban ini nanti akan menyelamatkan kalian nanti di akhirat. Washhidiha, dan ketika mau disembelih hadiri. Jadi ada namanya menghadiri. Sunnah hukumnya bagi yang berkurban untuk menghadiri penyembelihannya. Iya. Malahan nanti sunnahnya lagi sembelih sendiri. Oh. Yang paling sunnah itu menyembelih sendiri, hadir. Kalaupun kita kira mampu untuk menyembelih, paling tidak namanya Hadir. hadir dan berwakil. Nggih. Ini pun harus ada serah terima. Beda dengan penyembelihan biasa. Jadi kita ada kalimat siapa orang orang nikahan harus ada ijab kabul. Misalnya kan sampiang nanti yang menyembelih, otomatis kan ulum berwakil. Pak misalnya kan saya wakilkan nanti untuk menyembelihkan binatang kurban ulung atas nama ini dan ini. Jadi nanti yang sampian sebagai tukang sembelih itu pun saya terima perwakilan pian untuk menyembelihkan binatang kurban. Jadi ketika Anda menyembelih, gitu lagi, ya Allah, terimakanlah binatang kurban dari si anu sampai 7 orang baru kita sembelih. Jadi niatnya itu sebelum menyembelih. Doanya pun sebelum menyembelih. Biasanya kan setelah selesai baru berdoa. Tapi kalau kurban itu berdoa dulu, berniat dulu. Nah, itu. Karena ini termasuk ibadah. Nah, kalau doanya Rasulullah itu kan, ya Allah, terimakan kurban ini dari anu sebagaimana engkau menerima kurbannya Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW. Jadi harus ada niat di dalam. Iya, siap, oke. Nah, Ustadz, kalau kita lihat sekarang kan biasanya yang kurban ini atau penyembelihan kurban itu biasanya dilakukan di masjid, kemudian di majelis-majelis. Nah, sekarang kalau misalnya ada sebuah instansi pemerintahan, misalnya dinas apa, dia mau melakukan penyembelihan hewan kurban, nah, itu bagaimana, Ustaz? Bagus lagi. Nah, kurban ini sebenarnya tolak bala. Tolak bala. Jadi Rasulullah itu menyampaikan bahwa addimu dhahayakun fa innakum 'alas sirati matayakun. Azimu, besarkanlah kurbanmu karena kurbanmu itu nanti akan menjadi kendaraanmu ketika melewati titiang shiratal mustaqim. Wa turfa'ul balaya yaumal qiyamah, dan kurban ini nanti akan menolak mara bahaya baik di dunia maupun nanti di akhirat. Jadi anggaplah satu instansi dinas pendidikan melaksanakan kurban, maka otomatis dengan sendirinya kurban ini akan menjadi tolak bala di kantoran itu tadi. Siap. Nah, atau di masjid atau di mana aja atau ini. Makanya biasanya ada dulu masih mudah-mudahan nanti mendengar para pejabat-pejabat kita atau yang di atas kita kan memberikan, dulu ada sapi sumbangan dari bapak ini misalnya, sering ada sumbangan dari instansi ini kan, mudah-mudahan bisa terlanjur. Jadi masyarakat itu luar biasa menikmatinya ini. Iya, betul. Dari kalangan bawah kan itu diserahkan gitu. Sampai kan Pak Jokowi aja ada biasanya sapi presiden ini kan. Berarti melakukan penyembelihan di tempat instansi itu juga tidak jadi masalah? Bagus lagi. Bagus lagi untuk siap. Di kantor Kemenak kita, kebetulan kita dari instansi Kemenak juga, itu ada. Jadi termasuk arisan. Jadi khusus untuk kalangan pegawai kantor itu. Kalau nggak salah tahun ini 3. Ada 3 ekor di kantor Kementerian Agama.
Berarti Kementerian Agama ini alhamdulillah tiap tahun berkorban berarti. Iya, dengan catatan itu tadi. Arisan-arisan juga. Iya. Jadi Supaya setiap, ringan, Ustaz. setiap gajian potong, setiap Iya, gajian dipotong. ini harusnya Karena seperti kalau hari hanya baru berat itu. Betul. Tapi kalau setiap ya 100 setiap gajian, Iya. tinggal menambah berapa Iya, ya. iya. Insya Allah bisa. Makanya ada istilah, Betul. kalau memang kita mau berkurban itu 1001 cara jalan, pasti bisa, 1001 jalan. Tapi kalau memang nggak mau ya 1001 kali juga alasan macam-macam inilah ini. Kalau nggak salah kan yang viral sekarang ada kan, musim sepeda, sepedaan, musim batu akik dulu, batu akik. Begitu musim kurban, kok sibuk mencari kupon, mana bisa dapat kupon kalau kurban, kurban, cari kupon. Nah ini sebenarnya juga satu teguran Pak Ustadz, satu teguran kepada kawan-kawan semuanya, khususnya ini para yang pencinta sepeda. Artinya, iya betul Ustadz. Artinya, artinya ini teguran untuk kita semuanya, tapi khusus untuk juga para namanya itu istilahnya go-wester Ustadz, go-wester ya. Jadi para pencinta sepeda. Jadi soalnya sepeda-sepeda yang kita beli ini harganya rata-rata lumayan. Iya, harganya lumayan. Jadi jangan sampai kita bisa beli sepeda tapi tidak bisa berkurban. Iya, jadi usahakan tetap berkurban. Yang paling nyaman itu di dunia bisik sepeda. Di akhirat lagi, juga ada bisik kan sepeda. Kendaraan kita. Iya, kendaraan. Kata Rasulullah, Amma alim ya Daud, annad dahaya dahayakun. Tahu ini firman Allah kepada Nabi Daud bahwa bermula kurban kalian itu adalah kendaraan kalian nanti di akhirat. Dan kalau kita kembali kepada sejarah kita ini namanya manusia, itu sudah terbiasa berkurban, sudah biasa berkendaraan, sadar atau tidak seperti itu. Coba bayangkan, sebelum pertemuan bapak dengan ibu, itu kurban kita namanya tulang sulbi, karena kita ikut dengan bapak. Betul. Begitu bapak kita ketemu dengan ibu, kerjasama yang baik, itu tunggangan kita di dalam rahim lagi. Itu paling tidak 9 bulan, 10 hari itu. Tapi ada yang sampai 2 tahun. Begitu keluar berkumis. ketua giginya sudah tumbuh. Sempat ke dalam parut. Ada yang seperti itu. Tapi itu kisahnya. Ada yang berjilbab. Begitu lahir langsung berjilbab. Cuma ini ketika lahir ini saat dari bidangnya mati lampu. Sementara mamanya kan ya tidak ingat melepas segitiganya, dikira jilbab padahal itu ikut ke maaf lah, gaya sebagai orang ngantuk. Oke, Ustaz. Sama yang berkumis tadi. Wah, langsung bidangnya, Pak, anak yang ini luar biasa, sudah punya janggut berkumis. Wah, kayaknya lain janggutnya, itu punya mamanya kan. Punya mamanya yang lupa. Tapi mati lampu. Itu bisa mati lampu. Oke Ustaz. Nah kemudian ini Ustaz. Apa tadi itu? Bisa membeli sepeda. Padahal standar sepeda kan lebih jauh. Betul. Dan yang paling nyaman di dunia ada kendaraan, di akhirat kendaraan. Tadi dalam perut kendaraan. Begitu kita lahir, kendaraan lain. Karena mungkin kita lahir langsung diandak di di lantai. Pasti paling tidak 2 tahun untuk menyusui itu. Menyusui itu berkendaraan lagi. Begitu kita mau jalan gendong digendong lagi, itu kendaraan lagi. Sampai kita meninggal. Karena mungkin kita berjalan ke kubur pasti kendaraan paling tidak ambulan lah sekarang sudah ambulan kan. Jadi kata firman Allah, wahai malaikatillah tamsyu fil ardi, jangan biarkan hambaku berjalan, karena perjalanan di dunia ini paling lama 80-70 itu sudah setengah mati menghabiskan. Sementara perjalanan di akhirat itu 1500 tahun baru sampai di hadapan Allah. 1500 tahun ini dibagi 3, 500 rata jalannya, 500 tanjakan lagi, 500 turun. Yang dibawa amal. Bayangkan kalau kita berjalan. Nah kalau di dunia kita berjalan mungkin ada kawan kok bawa ojek. Nah, kalau di akhirat nggak ada ojek. Kalau nggak disiapkan dari sekarang, enggak lah. Jadi paling nyaman itu di dunia ada kendaraan, di akhirat. Kalaupun mau memilih, lebih baik kita berjalan di dunia, yang penting kendaraan di akhirat. Bahasa kita lebih baik sepeda dijual, yang penting kau berkurban. Betul. harusnya seperti itu. Ini walal akhiratu khairun laka minal ul. Akhirat itu kan lebih baik daripada dunia. Tapi yang lebih bagus dunia ya di akhirat juga oke. Nah ini Pak Ustadz pertanyaan terakhir. Karena produsernya sudah silang-silang Pak Ustadz. Produsernya sudah silang-silang. Besok kan hari raya. Iya betul. Nah ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Nah ini kalau misalnya sudah ada daging yang kurban tadi, itu kita berikan kepada yang non muslim. Nah, hukumnya seperti apa? Luar biasa. Justru yang sering terjadi non muslim memberi.
Ada dulu kita pernah menerima non muslim memberikan bukan daging, makan sapinya. Oh, sapi. Dari instansi, Kurbannya. dari perusahaan Iya. apa misalnya, padahal orang muslim. Jadi kita ambil sebagai sedekah. Oh, siap. Jadi kan hukumnya sedekah. Hukumnya sedekah. Nggih. Walaupun pahalanya tidak sampai ke dia. Betul. Nah, itu untuk solidaritas saja karena mungkin kebiasaan berkurban itu. Nah, cuma pembagian daging karena ini ibadah, maka otomatis daging kurban itu kan mentahnya. Betul. Mentahnya kita bagi. Kalau akikah kan masaknya. Nggih. Nah, lalu pembagian kurban ini ada dua. Ada litam namanya, litam, ada litamlik. Jadi orang kaya, orang miskin boleh menerima. Nah, cuma bedanya kalau orang miskin yang menerima kurban itu bebas penggunaannya. Mau dia makan, mau dia jual atau mau diberikan terserah. Misalkan daripada saya makan lebih saya jual, bisa menukar beras dan lain semuanya. Tapi kalau orang kaya hanya untuk memakan aja pemiliknya. Ada pun memberikan kurban kepada non Islam karena ini ibadah, nah itu nggak boleh. Tidak boleh. Jadi kita berat juga mengatakan seperti itu. Kalau sekedar kurban, tapi kalau hadiah biasa boleh. Boleh. Jangan dijadikan kurban karena kurban ibadah. Maka jangan. Kalau hendak memberi yang lain, jangan daging kurban lagi itu. Tapi kan ini momen Idul Adha berarti jangan ke situ. Jangan sampai. Jangan ke situ, sama malah menjual. Di dalam kalimat itu, seandainya pun kita menjual, tapi yang kita jual daging kurban, jangan sampai yang menukari non muslim. Wah, luar biasa. Walaupun toleransi ya. Tapi dari segi ada hukum seperti itu. Ada hukum Islamnya kita. Termasuk nanti hal-hal yang perlu dipikirkan seandainya kita ada rezeki berkurban, maka jangan sampai ada di antara kurban itu kita jadikan sebagai upahan. Misalnya ini sering terjadi di masyarakat. Pak, saya mau sembelihkan binatang kurban, tapi dengan catatan kepalanya saya ambil. Jadi seakan-akan kepala sapi, bukan kepala yang menyembelih. Kalau kepala pulang. Jadi kalau dijadikan upahan, maka itu batal lah kurban kita. Tapi kalau kita berikan aja, nggak apa-apa, piang bawa aja, kepalanya nggak apa-apa. Jadi kalau kita berikan boleh, tapi jadikan upahan. Termasuk kulitnya nggak boleh dijual. Betul. Kulit kepala. Atau bahagian apa aja di dalam kurban kada boleh jual. Maksudnya yang kada boleh menjual ini yang 7 orang itu. Yang sahibul kurban. Betul. Tapi misalnya kita kan sudah diberi, kita diberi kulit. Tapi lalu kita jual boleh aja. Ada masalah. Karena sudah diberikan. Sudah diberikan. Yang kada boleh itu yang sahibul kurban tadi. Kada boleh dijual dan tidak bisa dijadikan sebagai upahan. Betul. Oke. Luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kawan-kawan semuanya. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan dan list pertanyaan pun belum habis sebenarnya. Tapi memang podcast ini 30 menit lebih itu tidak terasa Pak Ustadz. Jadi kita jadi waktu berkah gitu. Iya, betul. Kalau waktu berkah itu nggak terasa. Alhamdulillah. Oke, kawan-kawan IMBC semuanya, IMBC Podcast. Mungkin kita cukupkan sekian untuk pencerahan dari Pak Ustadz Khairuddin dan mudah-mudahan Pak Ustadz berkenan lagi hadir nanti Pak Ustadz. Dengan materi yang berbeda, tema yang berbeda, betul. Bincang santai tapi bermanfaat. Kalau bisa nanti ikut juga. Iya. Tapi kebetulan aja Pak. Harus kan kita. Ulun sebagai mewakili teman-teman IMBC terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Khairuddin. Mudah-mudahan pian selalu sehat beserta keluarga dan salam hormat ulun gasan keluarga pian di rumah. Begitu juga dengan kawan-kawan semuanya. Mohon maaf lahir dan batin karena besok adalah hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan semua orang yang berkurban untuk besok hari berkah untuk kalian dan untuk kita semuanya. Dan semoga kita selalu sehat semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih banyak. Luar biasa.